Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa ja'alana biha su'ada'a fid dunya wad daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi alladziina da'ina ila sabili rabbihim dinul Islam. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai awal dari khutbah kami, pertama-tama kami mengajak untuk bersama-sama membacakan puja, puji, syukur kehadiran Allah, yang sekaligus kita tingkatkan rasa takwa kita kepadanya dengan cara meningkatkan amalan-amalan yang diridhoi dan menjauhkan diri sejauh mungkin dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah, agar supaya hidup kita dapat bahagia. Oleh karena kebahagiaan merupakan satu hal yang menjadi dambaan setiap insan, maka tidak mustahil dengan berbagai macam cara dan jalan yang digunakan oleh manusia untuk mencapai apa yang dianggap membahagiakan dirinya. Sehingga kadang-kadang kebanyakan manusia membabi buta, halal haram sudah tidak mengenal lagi, bahkan bila perlu gulingkan yang atas, injak yang bawah. Bahaya yang mengancam dirinya sudah tak terpikirkan, apalagi pada orang lain, asal apa yang diinginkan dapat tercapai. Semua itu hanya karena terdorong oleh nafsu yang mengalahkan akalnya, sehingga mata hati menjadi silau akan hal-hal yang semu saja. Mereka menyangka bahwa itu adalah satu-satunya kebahagiaan. Padahal tidak sedikit manusia hartawan, kenamaan, dan berkedudukan tinggi berkeluh kesah, risau dan gelisah karena selalu dihantui oleh perasaan-perasaan yang tidak disenangi. Oleh sebab itulah Allah selalu memperingatkan kepada kita dalam Quran surat Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, hai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu tertipu oleh penipuan sehingga terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Maha Pencipta menciptakan langit, planet
planet-planet dan alam seisinya termasuk juga manusia. Kalau kita mengaku sebagai mukmin, kenapa masih mempunyai rasa keraguan-raguan akan janji-janji Allah? Adalah tidak bijaksana bila seorang yang terpercaya adanya Allah Maha Esa, tetapi masih juga terpedaya oleh kehidupan yang semua ini. Kita sebagai mukmin harus menyadari bahwa mencari kebahagiaan dunia adalah ibarat laksana mengejar bayangannya sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh untuk mencarinya. Bahkan kebahagiaan itu terjadinya keseimbangan jasmani dan rohani, material dan spiritual, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kepentingan duniawi. Dalam berusaha mencari kebahagiaan, kita harus selalu ingat bahwa duniawi bukan tujuan hidup. Karena kita hidup di dunia ini pada hakikatnya mengembara, yang mana pada akhirnya pasti pulang ke kampung kita sendiri, yakni kampung akhirat. Di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Bahagia atau sengsara tergantung usaha kita masing-masing semasa hidup di dunia ini. Maka itu, agama telah memberi tuntunan kepada kita bahwa di samping berusaha untuk kepentingan dunia, akhirat harus lebih dipentingkan. Karena kebahagiaan dunia jauh lebih sedikit dibanding dengan kebahagiaan akhirat. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbu'u fil yammi wal yandur bima yarji." Tiadalah perbandingan dunia ini dengan akhirat kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya dalam lautan. Maka perhatikan berapa dapatnya. Hadirin Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, tentu saja banyak tantangan yang harus kita hadapi, dari lawan baik secara konfrontatif maupun mendaling. Tetapi yang lebih membahayakan yaitu musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yakni hawa nafsu kita. Di dalam diri kita tiada henti-hentinya gemuruh suara nafsu menentang akal dan pikiran. Manakala nafsu itu dapat menguasai, maka manusia akan menjadi serakah. Otomatis kegelisahan dan kecemasan yang didapatinya. Apa bahagianya? Kekayaan, uang terbilang, emas terburai, kalau kau perasaan selalu gelisah, cemas dan tidak tenang. Maka itu nyata bagi kita bahwa ketenangan jiwa adalah sumber kebahagiaan seseorang. Agar manusia dapat ketenangan dalam hidupnya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya,
Orang-orang yang beriman itu menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, kita dijamin oleh Allah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Sebagaimana disabdakan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu bahagia. Memang sudah seharusnya manusia agar selalu ingat kepada Allah, Zat pencipta seluruh alam. Ingat Allah tidak tergantung pada tempat dan waktu. Di mana saja kita berada dan kapan saja kita harus senantiasa ingat kepada Allah, Tuhan yang Esa. Bahkan seluruh masa hidup kita ini, yang artinya setiap kita melangkah, mendengar, dan melihat maupun bekerja, semuanya harus selalu diiringi ingat kepada Allah, agar tidak ada kesempatan seseorang lebih-lebih dalam beribadat kepada seperti sholat dan lain sebagainya, bila tidak karena ingat kepada Allah, maka riya namanya. Sementara ulama mengatakan bahwa zikir kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, zikir atau ingat dengan lisan, yaitu membaca zikir seperti membaca tasbih, tahmid, dan lain sebagainya. Yang kedua, zikir dengan hati, yaitu tanpa dilafadzkan dengan lisan dan tidak bisa didengar oleh telinga. Bahkan berzikir semacam ini dibarengi dengan berpikir dan kelangsungan hati. Sedangkan sholat, puasa, zakat, dan haji serta ibadat-ibadat yang lainnya adalah sebagai bukti ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin seorang yang tidak ingat kepada Allah akan melakukan ibadat-ibadat tersebut. Maka dengan demikian, insya Allah jalan tertutup bagi nafsu yang akan menyeret ke lembah kesesatan. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada, jangan sampai tertipu segala masa yang ada pada diri kita. Lewat hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu masa sehat dan istirahat. Yang maksudnya kesehatan dan waktu senggang kalau tidak kita gunakan untuk berbuat kebaikan, berarti kita telah tertipu. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini akan sebagai pendorong diri kita, sehingga membuat kita kembali selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat kebahagiaan yang kekal abadi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni
asarra minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur